Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenankan saya untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenankan, nama saya Wahyudi Aji, calon guru penggerak Angkatan 8 yang berasal dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan masih belum banyak perubahan. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa melakukan perubahan belajar dari teacher center menjadi student center, yaitu yang dulunya berpusat kepada guru menjadi berpusat kepada peserta didik. Saya melakukan tes diagnostik sebelum melakukan pembelajaran dan refleksi setelah pembelajaran dilaksanakan. Selanjutnya, menuntun siswa dalam belajar sesuai dengan kodrat alam dan mengikuti kodrat zamannya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara membuka mata saya akan pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya mengajar saja. Saya juga harus bisa menjadi contoh yang baik untuk murid-murid saya. Lalu, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, menggunakan informasi teknologi, baik itu handphone ataupun tablet sebagai sarana pengembangan pembelajaran. Lalu membuat kelas terasa menarik dan nyaman untuk peserta didik sehingga mereka tidak bosan untuk belajar. Menuntun pembiasaan positif agar mereka memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Baik, ini adalah persiapan dan perencanaan yang saya lakukan sebelum melaksanakan aksi nyata di dalam kelas, yaitu mengetik modul ajar, lalu berdiskusi dengan teman sejawat atau rekan sejawat agar proses yang nanti akan dilakukan menjadi lebih terarah. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Yang pertama adalah penanaman budi pekerti sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, di saat datang sekolah, masuk ke ruang kelas, peserta didik bersalaman dengan guru agar mereka mempunyai tata krama dan sopan santun. Begitu pula setelah mereka selesai melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini anak-anak belajar sesuai kemampuan mereka masing-masing dan sesuai bakat mereka masing-masing yang berpusat student center. Yang selanjutnya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak ternyata lebih senang pembelajaran yang berbasis proyek atau praktek karena mereka menganggap pembelajaran itu tidak membosankan. Selanjutnya adalah refleksi dari aksi nyata yang telah saya lakukan. Ada beberapa tantangan, yaitu masih ada murid yang belum berani presentasi atau maju di depan kelas karena belum siap dan belum mempunyai keberanian. Yang kedua adalah siswa belum berani mengutarakan pendapat mereka di saat diskusi atau bertanya. Yang ketiga, mereka belum mandiri untuk melakukan inovasi dalam belajar. Itulah tantangan dalam aksi nyata yang saya lakukan.
yaitu ada beberapa solusi. Yang pertama, teman yang berani maju dan presentasi, memberikan contoh untuk menemani presentasi di depan kelas. Yang kedua, memotivasi dan memberikan semangat kepada seluruh siswa. Dan yang ketiga, mengadakan ice breaking untuk melancarkan mengutarakan pendapat yang ingin mereka sampaikan. Itulah refleksi yang saya lakukan. Yang selanjutnya adalah testimoni tadi, Perkenalkan, nama saya Siti bahwa Hartin. itu Saya dari terlihat SDN Karya pede. Mulia 2 dan mengajar di kelas 1. Di sini saya sebagai rekan sesama guru dari Pak Wahyudi Aji, yang adalah beliau ini eh, peserta ya. Guru yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang refleksi ya Pak Yudi ya, yang setelah tadi saya melihat proses pembelajaran dari Pak Wahyudi Aji yang kebetulan mengajar di kelas 4. Sangat menginspirasi sekali ya buat saya gitu, karena di sini Pak Wahyudi Aji mengajar, bukan mengajarkan ya, memberi inspirasi kepada saya bahwa mengajar itu adalah seperti ini, baiknya seperti ini ya. Seperti apa? Nah, yang tadi saya lihat bahwa aktivitas lebih banyak pada berpusat pada murid. Jadi di sini bukan teacher center tapi lebih kepada student center ya. Jadi berpusat pada murid, di mana aktivitas lebih banyak yang melakukan itu adalah muridnya ya. Istilahnya di sini Pak Yudi juga banyak menuntun para peserta didiknya juga sabar dan apa ya, istilahnya kan setiap anak itu kan berbeda-beda talentanya, kemampuannya. Tadi ada yang saya amati itu, ada yang dia suka dalam bentuk sketsa, dia ada yang suka menggambar, ada yang suka lebih banyak berbicara, ada yang dia lebih suka mendengar. Nah ini pembelajaran yang sangat berdiferensiasi gitu ya. Sangat bagus, ini juga sangat menginspirasi saya juga. Di sini juga terlihat kesabaran ya Pak Yudi, jadi tidak menuntut anak itu harus seperti ini, tapi lebih membebaskan peserta didik inginnya seperti apa, pembelajarannya inginnya seperti apa. Yang penting prosesnya itu adalah nanti menuju kepada hasil yang sama, seperti itu. Semangat ya Pak Yudi, semoga Pak Yudi lancar, sukses dalam pendidikan guru penggeraknya dan bisa mentransfer ilmunya untuk kita rekan guru yang lain, dan doakan ya semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah testimoni dari peserta didik. Guru Indonesia tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.